Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar, pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di kajian lalu kita telah menyinggung terkait dengan bagaimana orang tua harus wajib untuk memperhatikan siapa teman anak-anaknya. Tidak boleh dia mengabaikannya. Jangan dia biarkan anaknya berteman dengan siapa saja yang dia kehendaki tanpa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kitalah sebagai orang tua yang memberikan masukan kepada anak-anak. Kitalah sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita dengan siapa dia harus berteman. Karena teman itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap akhlak dan agama si anak. Kemudian kita juga sudah bahas bolehnya orang tua untuk tajassus, yaitu mengirimkan mata-mata, mengirimkan mata-mata atau mengikuti apa yang dilakukan atau aktivitas apa yang dilakukan anak kita di luar rumah. Boleh kita ikuti dia, kita mata-matai dia. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh anak saya ini di luar rumah? Ketika dia bertemu dengan teman-temannya, apa sih aktivitasnya? Demikian. Jika dia mendengar banyak hal yang negatif tentang anak-anaknya, maka dibolehkan. Jadi untuk lebih memastikan apa benar anak dia ini kurang baik di luar sana. Demikian ikhwah. Atau walaupun kita tak mendengar hal itu, bolehlah sekali-sekali kita melihat apalah yang dilakukan oleh anak kita di luar sana. Demikian ikhwah. Ini tentunya sebagai tindakan preventif. Seandainya memang anak kita baik-baik saja di luar sana, alhamdulillah fabiha wa ni'mah. Namun apabila dia ternyata kurang baik, maka ini sebagai tindakan preventif agar si anak tidak hanyut lebih jauh, agar si anak tidak tenggelam lebih dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah kita lebih cepat mengetahuinya, kita insya Allah lebih mudah untuk mengangkatnya kembali dari kubangan lumpur keharaman. Ya. Kita mungkin lebih mudah untuk mengangkatnya kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi dibolehkan, enggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau sendiri yang langsung memata-matai Ibnu Sayyad. Kemudian ikhwah, kita juga sudah bahas terkait dengan
kewajiban orang tua yang memang harus memilih guru yang soleh buat anak-anaknya. Ya. Tidak boleh asal guru. Ya. Tidak boleh asal guru. Mungkin di antara kita ada yang memprivat anaknya. Ada pelajaran yang sifatnya privat, ya, kemudian mengundang guru ke rumah. Misalnya ini. Misalnya dia ingin agar anaknya belajar bahasa Inggris lebih dalam misalnya. Maka perhatikan, jangan hanya sekedar guru itu menguasai bidang ini. Jangan hanya itu, tapi perhatikan akhlak dia. Jangan sampai dia tidak hanya mengajarkan anak kita bahasa Inggris, tapi dia malah menularkan penyakit buruknya ke anak kita. Demikian ikhwah. Kita ingin agar anak-anak kita ini bisa bisa lebih paham tentang misalnya pelajaran matematika, sehingga kita undang seorang guru yang ahli di bidang matematika, ya, untuk mengajarkan anak kita. Bolehkah? Enggak ada masalah, dibolehkan. Tapi ingat, jangan hanya masalah kepiawaian dia, penguasaan dia terhadap bidang tersebut, tapi perhatikan juga akhlaknya. Ya, perhatikan juga akhlaknya. Demikian ikhwah, apalagi kalau seandainya si anak sudah menjadikan gurunya sebagai idola dia sangat kagum dengan gurunya, sementara gurunya punya akhlak yang buruk, sementara gurunya punya kebiasaan yang melanggar syariat, merokok misalnya, atau dia punya banyak cewek misalnya, suka bermain-main dengan wanita lain misalnya, itu bisa menular ke anak kita ikhwah. Kasihan anak kita, ya. Jadi terkadang kita sebagai orang tua yang katanya ingin mengajarkan anak kita, tapi tanpa kita sadari kita sendiri yang telah merusak anak-anak kita. Terkadang kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, tapi sayangnya kita masukkan ke sekolah yang tidak memperhatikan akhlak Islam. Bisa seperti itu, ya. Akhirnya anaknya sampai tak punya akhlak. Demikian. Berapa banyak orang tua hanya memperhatikan masalah sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah favorit misalnya, atau mungkin sekolah internasional. Yang di sana tidak diperhatikan masalah agama sama sekali. Yang diperhatikan hanyalah pelajaran-pelajaran umum, terutama bahasa Inggris. Demikian. Tapi agama sama sekali tak diajarkan. Makanya para murid siswi-siswinya biasa mereka pakai rok-rok yang setengah paha misalnya. Sementara kita memasukkan anak kita ke sekolah yang seperti ini tanpa kita disadari atau tak kita sadari, kita telah menjerumuskan anak kita. Makanya ikhwah, hati-hati dalam memilih guru untuk anak. Cobalah, mungkin para pemirsa pernah mengalami sendiri ketika kita mengajarkan anak kita sesuatu, kemudian anak kita mengatakan, "Ayah, tapi Bu guru nggak seperti ini mengajarkannya." Dia bantah kita dengan apa yang dikatakan gurunya. Demikian ikhwah, ya. Dan itu satu hal yang wajar terjadi pada anak-anak. Makanya coba kalau seandainya kita ajarkan, nak makan dan minum itu pakai tangan kanan ya nak. Terus dia kata nggak apa-apa kok ya, nggak apa-apa kok Bi. Itu guru kami biasa makan dan minum pakai tangan kiri, katanya nggak ada apa-apa. Coba apa yang terjadi ikhwah jika seperti itu? Guru tidak bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anak. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbicara santun, sopan, lemah lembut. Tapi dia lihat guru-guru di sekolahnya guru-guru yang kasar. Ucapan yang keluar ketika guru itu marah, ucapan-ucapan yang kotor. Demikian ikhwah. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita yang membersihkan anak kita di rumah kemudian dikotori oleh gurunya.
Dan kita yang telah mengotorinya secara tidak langsung, sebenarnya kita yang mengotori anak kita dengan memasukkan anak kita ke sekolah yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama Islam. Ikhwah rahimanallahu ikum. Oleh karena itu, ya, para ibu dan para bapak yang ada di rumah, ya, perhatikanlah ke siapa anak kita serahkan. Perhatikan guru-gurunya, ya, perhatikan guru-gurunya, karena itu juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ini sudah kita bahas di kajian lalu. Baik, selanjutnya, wa kadzalika khadimatis shalihat, demikian juga pembantu yang ada di rumah kita. Jangan sembarangan atau asal menyewa pembantu membawa masuk ke rumah. Kadzalikal halu fil khadimatil lati yakhdimna fil buyut, demikian juga dengan para pembantu-pembantu rumah tangga. Yajdaru bil abi, ini sangat penting bagi seorang ayah untuk memilih pembantu rumah tangga yang baik. Bal wa yajibu alaihi in ata bi khadimatil lil baiti ay ya'ti bi khadimatun ta'rifu rabbaha wa tuwaqqiru nabiyaha wa tuqimu hududallahi. Hendaklah pembantu yang dia bawa ke rumah, hendaklah PRT, pembantu rumah tangga yang ada di rumah, yang dibawa ke rumah adalah seorang pembantu yang memang mengetahui Tuhannya, menghormati nabinya, dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi, iya, dia seorang PRT, pembantu rumah tangga, ya tentunya yang pertama kita lihat bagaimana akidahnya. Kemudian kita lihat juga bagaimana pakaiannya, akhlaknya. Jangan sampai kita menyewa seorang pembantu rumah tangga yang masih muda, kemudian memakai pakaian yang seksi. Ini jangankan si anak, si suami saja bisa rusak dibuat ini pembantu. Makanya hendaklah seorang pembantu yang menutup auratnya. Demikian ikhwah. Kemudian yang mengerti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengerti dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Apalagi pembantu itu kan banyak di rumah. Umumnya waktunya ada di rumah. Sementara kita sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, mungkin banyak di luar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Okelah kalau istri kita yang di rumah bisa memproteksi anak kita dari hal-hal yang buruk dari si pembantu. Kalau tidak, bagaimana? Apalagi kalau pembantu itulah pengasuh anak. Demikian ikhwah, ini lebih penting lagi karena pengasuh itu ibaratnya dia sedang menempati tempat ibunya, ibu si anak. Ya, kan sering ini ikhwah, banyak rumah tangga itu di mana ayah dan ibunya bekerja di luar rumah sehingga anak-anaknya dititip pada pembantu. Demikian ikhwah. Nah, ini kan berbahaya kalau seandainya si pembantu nggak mengerti akidah Islam, nggak mengerti dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sepengetahuan kita bisa saja jangan-jangan dia ajarkan hal-hal yang sifatnya syirik. Tanpa sepengetahuan kita bisa saja dia menularkan perbuatan buruknya. Itu ikhwah. Ya, jadi pembantu juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ada seorang suami, seorang kepala rumah tangga membawa seorang pembantu ke rumahnya, pembantu yang tak mengerti Allah, yang tak menutup auratnya, apalagi memakai pakaian-pakaian yang merangsang. Ikhwah, na'udzubillah min dzalik, jangan bawa pembantu seperti ini ke rumah kita. Rusak, bukan hanya merusak anak, bahkan merusak kita. Ya, merusak kita. Demikian ikhwah. Fa innaha fil baiti bimanzilatil lit alfali. Karena si pembantu ini di rumah itu mirip seperti posisi ibu bagi anak-anak. Wa yaqtabisul abna'u min sulukiha, di mana anak-anak bisa meniru perbuatannya, bisa meniru akhlaknya. Demikian ikhwah. Kita yang hari-hari
Kita yang hari-hari mengajarkan anak kita Al-Quran, menghafal Al-Quran, datang pembantu. Ya, kita sewa pembantu untuk meringankan tugas-tugas istri kita di rumah. Si pembantu suka nyanyi-nyanyi. Demikian ikhwah, didengar oleh anak kita. Apalagi sampai diminati oleh anak kita. Akhirnya anak kita belajar nyanyian dari si pembantu. Demikian ikhwah. Yang namanya pembantu, ya bisa saja umumnya ya pendidikannya pendidikan yang masih rendah. Demikian ikhwah. Kan banyak ini pembantu-pembantu yang hobinya nyanyi, sambil dia bekerja dia menyanyi-nyanyi, ya, kadang-kadang mendengarkan musik. Demikian. Apakah yang seperti ini kita bawa ke rumah? Kita bawa racun ke rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, wahai para ayah, wahai para ibunda, hati-hati membawa pembantu ke rumah. Karena kalau salah pilih, maka sama artinya kita sedang membawa racun ke rumah tangga kita. Dan yang paling kena, yang paling mudah teracuni adalah anak-anak kita, karena mereka masih polos. Kemudian wa yaqtabisul abna'u min sulukiha min akhlaqiha wa min akhlaqiha wa min thaqafatiha. Sehingga si anak ini bisa meniru tingkahnya, bisa meniru akhlaknya, bahkan bisa mengambil pengetahuannya. Ya, namanya juga pembantu bagaimana pengetahuannya. Tsumma hiya jalisun. Kemudian dia ini sama seperti teman jadinya. Imma jalisus salih kama hamilil misk. Imma pembantu kita inilah teman yang baik, sebagaimana kalau seorang berteman dengan penjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi. Au jalisus su, atau dia itu teman yang buruk bagi anak-anak kita. Karena fi khilqir, seperti seorang yang berteman dengan seorang pandai besi, alladhi yahriqu thiyaba, yang bisa membakar pakaian. Jadi dalam masalah ini ikhwah, hati-hati, ya. Hati-hati memilih pembantu, hati-hati membawa pembantu ke rumah, ya. Kalaupun seandainya tidak ada pembantu yang lain kecuali dia misalnya, yang lain kurang jujur misalnya, tapi ini insya Allah orangnya dari sisi akhlak bagus, misalnya jujur, tapi dia belum menutup aurat, ajarkan dia, ya, ajarkan dia menutup aurat. Demikian pelan-pelan kita ajarkan dia menutup auratnya, ya, sambil berdakwah kepada si pembantu. Belikan dia jilbab, belikan dia fasilitas untuk menutup auratnya. Ya bisa saja karena dia seorang pembantu nggak sanggup untuk membeli pakaian yang menutup aurat misalnya, maka kita yang beri gratis, ikhwah, gratis. Sekaligus bantu juga rumah tangga dia jika sedang kesusahan, sehingga ini bisa menjadi jalur dakwah kita kepada si pembantu. Li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humurin na'am. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu lebih baik ketimbang unta merah. Kalau kita lihat ternyata pembantu kita, ya Allah, orangnya bagus, jujur, tapi nggak bisa baca Quran, ajarkan dia baca Quran. Masya Allah. Kalau anak kita bisa baca Quran, minta anak kita ngajarkan dia baca Quran. Masya Allah. Jadi pembantu kita itu bisa bergabung dengan kita untuk tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan kita menganggap Allah itu urusan dia lah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah, ya, tanggung jawab kita adalah anak-anak. Jangan seperti itu, karena kita sudah bawa dia ke rumah kita, ya, karena kita sudah bawa dia ke rumah kita. Makanya dakwahi dia, ikhwah. Kemudian summa liyahdhar al-abu minal khalwati biha. Kemudian satu hal, hendaklah si ayah hati-hati jangan sampai berduaan dengan si pembantu, ya, karena kalau sudah berduaan misalnya, ya, walaupun si pembantu sudah tutup aurat, ya, tapi yang namanya sudah berduaan itu akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya istri lagi pergi belanja, tinggallah seorang anak pergi sekolah,
tinggallah si suami di rumah. Kemudian si pembantu sedang sibuk di dapur, sementara di dapur itu juga, di samping dapur itu meja makan, kita makan di sana, kita dilayani oleh si pembantu, menyediakan nasi dan seterusnya, menghidangkan nasi, tapi hanya kita dan dia aja di rumah. Ini bermasalah, ikhwah. Ya, jangan sampai kita berduaan, apalagi sama-sama di dapur, si pembantu sedang cuci piring, kita pun dengan sangat berinisiatif untuk memasak nasi goreng misalnya. Ya, ingat, jangan-jangan itu bisikan setan, modus supaya dekat dengan pembantu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Wa kadzalikal abna'udz dzukur al-balighun. Demikian juga halnya anak-anak laki-laki yang sudah baligh. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin fa inna thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya setan. Sebagaimana yang sudah pernah kita singgung bahwasanya yang ketiganya setan ini bukan hanya sekedar pemberitahuan Rasulullah kepada kita. Ya. Ketika Rasulullah katakan, janganlah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang wanita, karena yang ketiganya setan. Nah, maksudnya apa? Tentu di sini ada sesuatu. Bukan, ya udah, emang kenapa rupanya yang ketiga setan? Namanya juga setan, yang penting dia nggak ganggu. Ikhwah, ketika Rasulullah katakan kecuali yang ketiganya setan, ya, secara implisit Rasulullah mengatakan hati-hati kalian, itu yang ketiganya setan itu bisa membisik-bisikkan kalian, begitu maksudnya. Jadi jangan diartikan kecuali yang ketiga setan, ya nggak apa-apa lah, berempat pun setannya nggak apa-apa. Bukan ceritanya di situ dia sekedar nongkrong di situ. Kalau sudah setan berada di majelis kita, dia akan merusak kita, ikhwah. Ya, dia akan mengganggu kita. Mengganggunya bagaimana? Mengganggu agar menyeret kita pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwah, setan ini kan sifat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh-musuh, yaitu setan-setan manusia dan setan-setan jin. Artinya yang memusuhi kebenaran itu setan, baik setannya manusia maupun setannya jin. Demikian. Dan ketua setan-setan inilah iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, ketuanya itu iblis. Iblis inilah yang terus mengkoordinir anak-anak buahnya, setan-setannya, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Supaya apa? Supaya terus menyeret manusia, membujuk manusia agar bersama dia berada dalam neraka sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan itu merupakan musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu mengajak kalian, mengajak kelompoknya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Surat Fatir ayat 6. Demikian ikhwah. Sebagaimana dalam Al-Quran itu sudah menjadi komitmennya iblis. Apa kata iblis? Rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, kan engkau telah sesatkan aku. Engkau telah menjadikan aku makhluk yang sesat. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kemudian aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau akan lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Itu sudah komitmennya si iblis dan setan-setannya dan tentara-tentaranya. Mencegah manusia jangan sampai mereka berjalan santai di jalan yang lurus. Mereka enggak akan biarkan itu. Mereka tetap akan bujuk, akan bisikkan, ya, akan rayu agar mereka tidak menempuh jalan yang lurus. Inginnya si iblis ini agar manusia itu
menempuh jalan kiri atau jalan kanan, tidak jalan yang lurus. Karena dia tahu jalan lurus ini menuju surga, adapun jalan yang ada di kiri dan kanan itu ujungnya adalah neraka, dan itu yang dia inginkan. Demikian ikhwah. Jadi kalau Rasulullah katakan la yakhluwanna rajul bi imra'atin, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita illa thalithumas syaitan, kecuali yang ketiganya syaitan. Maksudnya setan ini akan menggoda mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ini ikhwah yang harus difahami. Jadi bukan sekedar emang kenapa rupanya kalau setan ada di situ? Bukan hanya begitu, tapi mudarat adanya setan. Ingat, setan nggak pernah diam dari menggoda manusia. Kalau dia tidak bisa berhasil dari depan, dia akan datang dari belakang. Kalau nggak berhasil dari depan dan belakang, dia akan datang dari sebelah kanan. Kalau tidak berhasil juga, dia akan datang dari sebelah kiri. Intinya dia tidak berupaya sampai titik-titik keringat mereka yang penghabisan. Demikian, gak akan membiarkan manusia begitu saja berbuat baik. Itulah ikhwah. Makanya janganlah kamu wahai para suami, para bapak dan anak-anak yang laki-laki berduaan dengan si pembantu yang perempuan ini, karena dia memang bukan mahramnya. Taib. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkata Rasulullah SAW, iyyakum maddukhula 'alan nisa, jangan kalian masuk ke arealnya wanita. Faqala rajulun, berkata seorang laki-laki, ara'aita lahammu ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan ipar-ipar ya Rasulullah? Qala alhamul maut, beliau katakan ipar itu kematian. Mengapa Rasulullah sangat tegas dalam masalah ipar ini? Ikhwah, banyak kaum muslimin itu menganggap ipar itu seperti adik kandung atau seperti abang atau kakak kandung. Kalau seorang laki-laki punya istri, istrinya ini punya adik perempuan, ya, punya adik perempuan. Banyak di antara kaum muslimin yang menganggap adik perempuan istrinya seperti adik dia. Demikian, adik istrinya seperti adik dia. Demikian. Dan si adik pun merasa tak pura perasaan apapun pada si abang ipar, ya seperti abang sendiri. Diantarlah oleh si abang ipar ke sekolah. Kadang-kadang abang ipar juga menjemput. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, lama kelamaan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, perasaan-perasaan tertentu. Demikian, setan akan menggelitik terus hati mereka. Itulah ikhwah. Makanya berapa banyak terjadi perselingkuhan antara seorang laki-laki dengan adik istrinya. Demikian ikhwah. Atau mungkin dengan kakak istrinya misalnya, ya, kakak istrinya, atau seorang istri dengan abang suaminya. Ini semua kan ikhwah kerabat-kerabat yang dianggap kerabat dekat yang akhirnya dianggap biasa-biasa saja. Padahal dari situlah setan akan masuk dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya Rasul katakan alhamul maut, yang namanya ipar itu kematian. Tegas sekali Rasulullah. Supaya apa? Supaya kaum muslimin jangan anggap sepele masalah ipar. Ya, karena kan berapa banyak itu dalam satu rumah si istri bawa adik, misalnya si istri bawa adik perempuannya, ya satu rumah dengan mereka. Demikian, apalagi kalau si adik istrinya ini nggak ngerti pula bagaimana cara menutup aurat, nggak mengerti tutup aurat itu bagaimana di depan abang iparnya. Demikian ikhwah. Ya, atau si suami bawa adiknya atau bawa abangnya bersama dia. Demikian, sementara istrinya di rumah biasa pakai celana pendek misalnya. Karena dianggap ya abang awak gitu lah kalau orang Medan bilang kan. Demikian, dianggap biasa-biasa saja. Demikian, bahkan setan bisa masuk di sana. Demikian ikhwah. Ya, jadi karena banyaknya orang-orang menganggap ipar itu ya biasa-biasa saja, akhirnya Rasul tegaskan. Ya, karena banyak penyimpangan terjadi, pelanggaran terjadi dikarenakan antar ipar. Demikian ikhwah. Makanya alhamul maut. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal maut? Wa kaifal afara'aita alhammu ya Rasulullah? Bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Alhamul maut. Alhamul maut. Yang namanya ipar itu kematian. Artinya hati-hati. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Selanjutnya,
apalagi yang perlu kita ketahui tentang yang berpengaruh terhadap pendidikan anak, yaitu wasailul i'lami wa atharuha, yaitu media sosial dan pengaruhnya. Ikhwah, apalagi sekarang ini luar biasa pengaruh media sosial terhadap diri kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita itu sangat besar sekali. Apalagi dengan memasyarakatnya internet. Apalagi masing-masing kita sudah memiliki satu smartphone. Bahkan terkadang bukan hanya satu, bahkan kadang dua. Demikian ikhwah. Ya, di mana di internet ini kita bisa melihat apa saja yang kita inginkan. Kita bisa berselancar kemana saja yang kita inginkan tanpa diketahui oleh orang lain. Bahkan kita bisa memberikan kode khusus untuk HP kita agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Betul-betul privasi. Berapa banyak orang yang takut kalau HP-nya kalau dipegang orang lain, karena ketahuan nanti rahasianya. Ikhwah, media-media ini ya itu sangat besar sekali pengaruhnya kepada kehidupan umat manusia. Hanya saja perlu kita ketahui bahwasanya ikhwah, hukum asal media massa, media sosial, apakah dia itu internet, apakah dia itu Facebook, Instagram, Telegram, apalagi dan lain-lainnya ya, YouTube dan lain-lainnya, ini pada dasarnya ini adalah sarana, ya. Ini pada dasarnya adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini merupakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hanya saja sarana ini itu ibaratnya sama seperti pisau. Pisau adalah sebuah pesawat yang memudahkan kita untuk bekerja, untuk memotong sesuatu dalam kehidupan kita. Demikian ikhwah, dipergunakan untuk memudahkan kaum ibu-ibu untuk masak di rumah, ya, dengan memotong-motong apa yang perlu dipotong, untuk memudahkan kaum muslimin untuk menyembelih. Demikian ikhwah, intinya hukumnya tidak ada masalah. Hukum dasarnya mubah, tinggal kemana kita gunakan. Ya, pisau ini kemana kita gunakan? Jika kita gunakan untuk hal-hal yang mubah, maka mubahlah dia. Jika kita gunakan untuk hal-hal yang disunnahkan, maka sunnahlah dia. Berpahala kita. Seperti yang mubah misalnya, kita gunakan untuk potong bawang, nggak ada masalah. Kita gunakan untuk motong tali, nggak ada masalah. Hukumnya mubah. Kalau kita gunakan untuk menyembelih hewan Idul Adha, misalnya hewan akikah, maka kita berpahala. Demikian. Iya. Dan bisa juga dia bisa menjadi hal-hal yang negatif. Pisau digunakan untuk merampok misalnya, digunakan untuk membunuh orang, digunakan untuk memeras. Demikian. Pisau juga dengan pisau yang sama. Jadi media-media sosial ini sebenarnya senjata bermata dua. Tinggal orangnya, pelakunya, kemana dia gunakan media sosial ini, baik media cetak maupun media elektronika. Kemana dia gunakan? Kalau dia gunakan untuk hal-hal yang negatif, berdosalah dia. Kalau dia gunakan untuk hal yang positif, maka berpahalalah dia. Televisi misalnya, apa hukum televisi? Ya, apa hukum televisi? Televisi nggak ada masalah. Demikian. Ya, tidak ada masalah hukum televisi. Boleh kita memiliki televisi, tapi ingat siarannya. Demikian. Ingat siarannya. Jika siarannya menayangkan dakwah, apalagi dakwah pada Quran dan Sunnah, dakwah pada tauhid, maka fabiha wa ni'mah. Televisi itu sama seperti media dakwah jadinya. Semoga ketika kita menayangkan media-media dakwah saja di televisi kita, ya, ketika saudara kita datang, ketika family kita datang, kita setel itu sehingga mereka, kalaupun kita nggak mendakwahi mereka, biasa sedikit banyak mendengar dari televisi dakwah tersebut, maka berpahala ikhwah, ya, maka berpahala. Demikian ikhwah. Ya, terkadang kan kita nggak pandai untuk menceritakan beginilah manhaj salaf, beginilah seharusnya kita akidah seorang muslim. Kita nggak pandai, tapi dengan kita setel saja di sana kajian masalah tauhid misalnya, udah kita sambil ngobrol atau sambil makan, sedikit-sedikit dia ada dilirik oleh tamu kita, mungkin dia tertarik, ini siapa ini apa kajiannya kok bagus,
Demikian ikhwah. Maka ini termasuk dalam sabda Rasulullah, man dalla al khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga Facebook, WhatsApp, apalagi Instagram, Telegram, sama, YouTube sama ikhwah. Ya, tinggal kemana kita gunakan. Ini tinggal, jadi dunia ini sekarang ada di tangan kita. Makanya hati-hati, ya, memberikan fasilitas ini kepada anak-anak kita. Harus sangat berhati-hati. Ya. Terkadang rumah seorang muslim itu disediakan wifi. Ya. Kalau kita belikan paket kepada anak-anak, paketnya misalnya untuk dia belajar, apalagi sekarang ini masih ada lagi yang belajar daring ya. Perlu paket, perlu internet. Coba perhatikan. Gara-gara sistem sekolah seperti ini, pembelajaran seperti ini, ya memang kondisi yang mengharuskan seperti itu. Tapi jangan kita lepas kontrol. Berapa jam anak kita menggunakan itu untuk belajar dan berapa jam dia gunakan untuk yang lainnya? Nanti jangan-jangan hanya 1 jam digunakan untuk belajar, sisanya dia gunakan untuk yang lain yang nggak bermanfaat, atau digunakan untuk hal-hal yang malah memudaratkan dia. Hati-hati. Ya, hati-hati. Demikian. Apalagi kalau kita pasang wifi di rumah, jadi istilahnya mereka buat apa saja tanpa ada terbatasnya kuota. Makanya ikhwah, dalam masalah ini media-media sosial, ya, media-media massa itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak kita. Amma wasailul i'lamil mar'iyyati wal masmu'ati wal makru'ati, adapun media sosial, apakah itu berupa video maupun audio ataupun berupa bacaan, fa khatruha fi katsirin minal buldani 'azim. Bahayanya ini sangat besar di berbagai negara. Wa daruruha jasim. Ya, dan dampak negatifnya sangat besar. Wa kam min khuluqin qad sa'a bisababiha. Berapa banyak akhlak menjadi buruk gara-gara media sosial. Wa kam min fahishatin qad irtakabat bisababiha. Berapa banyak tindakan-tindakan keji dilakukan gara-gara media sosial. Dia tiru dari apa yang dia lihat di media sosial. Wa kam min ibnin qad aqwa abawaih. Berapa banyak anak menjadi durhaka gara-gara media sosial. Wa kam min sadiqin qad ghadara bi asdiqaihi. Berapa banyak teman yang mengkhianati temannya gara-gara media sosial. Wa kam min imra'atin qad khanat zaujaha. Berapa banyak wanita akhirnya mengkhianati suaminya, berselingkuh dia dengan laki-laki lain yang dia kenal melalui Facebook, yang dia kenal melalui internet, yang tadinya hanya sekedar DM saja, sekedar hai, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, kemudian berkelanjutan yang akhirnya berlanjut pada kopdar, kata orang, kopi darat. Karena sudah merasa nyaman, selalu curhat dengan si laki-laki ini, istri merasa sudah sangat nyaman dengan laki-laki ini, sehingga dengan suaminya terasa tidak nyaman. Ini setan semua ikhwah. Ya, ini semua setan. Berapa banyak seorang itu ikhwah merasa kok suami saya nggak perhatian ya, seperti teman saya yang teman laki-laki saya yang di Facebook ini, dia sangat perhatian. Demikian. Kalau saya tidak chatting dia 1 hari saja, dia merasa gimana apa kabarnya, sehat apa tidak. Suami saya tidak pernah menanyakan kepada saya bagaimana kondisi dia, sehat apa tidak. Demikian. Bahkan mengatakan, adik sayang, apa kabarnya? Mengatakan sayang pun nggak pernah. Tapi dia ini, laki-laki ini sering sekali mengatakan sayangku, sayangku. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Jatuhlah hatinya kepada si laki-laki yang nggak jelas itu ikhwah. Namanya juga laki-laki, ya, laki-laki. Dia berbicara tanpa resiko, ikhwah.
Dia bicara dengan istri orang. Banyak kejadian akhirnya seorang istri lari dari suaminya dan pergi ingin bertemu dengan laki-laki idamannya yang dia kenal di internet, yang jelas tidak jelas dianya itu. Yang sudah sangat jelas bahwasanya dia nggak jelas. Demikian ikhwah. Bahkan naudzubillah min dzalik terjadi pezinahan. Ya, berkali-kali terjadi. Si suami tak menyadari hal itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Demikian. Kadang dengan teman kerja, apalagi sekarang ini ikhwah, seorang bisa komunikasi kapan saja dan di mana saja, baik dengan ucapan maupun dengan video langsung. Demikian. Jadi kemungkinan besar untuk berbuat buruk itu sangat besar peluangnya. Untuk berbuat tercela itu besar sekali peluangnya. Tinggal kesepakatan dari kedua belah pihak jadi. Tinggal mencari tempat yang cozy untuk berkomunikasi. Demikian ikhwah. Kenapa tidak? Mudah. Hal itu bisa terjadi. Apalagi sekarang komunikasi juga nggak mahal kan. Kalau dulu 20 tahun yang lalu komunikasi kita mahal, per menitnya sekian puluh ribu. Sekarang tidak. Ya, bisa berkomunikasi berjam-jam bahkan dengan videonya langsung paling hanya habis berapa megabit. Demikian ikhwah. Jadi mudah sekali. Berapa banyak para istri yang mengkhianati suaminya gara-gara media sosial. Wa kam min zaujin qad talaqa zaujatah. Berapa banyak para suami dicerainya istrinya gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Ketika dia terhasut dengan seorang wanita yang dia kenal di media sosial, dia anggap lebih cantik, lebih bening. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat ikhwah bagaimana gambar-gambar perempuan-perempuan yang pakai filter yang menjadi terlihat lebih cantik, lebih indah, lebih menarik, lebih mendayu-dayu ketika dia ditelepon. Beda dengan istri. Istri kok lama-lama tambah gelap. Istri kok ngomongnya biasa-biasa tapi di sana mendayu-dayu, menarik hati. Itulah setan tadi itu. Demikian. Akhirnya terjadi pertengkaran. Merasa bahwasanya wanita yang dia dapati di media sosial itu lebih baik dibandingkan istrinya, padahal istrinya setelah berkhidmat dengan dia puluhan tahun, telah memberikan kebaikan pada rumah tangganya, telah mendidik anak-anaknya, sehingga dengan datangnya wanita kedua seolah istri nggak punya jasa sedikit pun di rumah tangganya. Na'udzubillah min dzalik. Setan ikhwah masuk di sana. Akhirnya dicerailah sang istri. Berapa banyak sang suami ketika mencerai istrinya gara-gara masalah seperti ini, ujung-ujungnya apa? Menyesal. Itu dia. Apalagi kalau si istri sudah dilamar oleh orang lain. Sama seperti yang tadi, berapa banyak sang istri ya karena dia sudah mengenal laki-laki lain, minta cerai saja, minta cerai. Dia lihat suaminya kok nggak seperti laki-laki yang dia kenal di internet itu. Ketika sudah dicerai baru menyesal. Itu ikhwah. Ini bahayanya. Ya. Kemudian wa kullu dzalika bisababiha. Ini semua gara-gara media sosial. Bal wa kam rajulun syabun qad waqa'a ala mahramin min maharimi bisababiha wal iyad billah. Bahkan berapa banyak seorang laki-laki atau seorang pemuda yang akhirnya berzina dengan mahramnya sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara meniru-niru apa yang dia lihat di media sosial. Na'udzubillah min dzalik. Ayah berzina dengan anaknya sendiri. Paman berzina dengan keponakannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan adik dengan kakak. Gara-gara apa? Ingin meniru-niru apa yang dia lihat di media sosial. Media sosial itu sampah ikhwah. Ya. Sampah, berbagai bangkai ada di sana. Makanya harus hati-hati, anak-anak kita harus kita protek dari ini semua. Demikian ikhwah. Ya kalaupun ya bukan berarti kita nggak membolehkan mereka untuk mengetahui yang namanya internet. Ajarkan tapi batasi. Ya, ajarkan tapi arahkan. Ajarkan dan arahkan sehingga melalui media sosial itu banyak juga hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak orang yang dapat hidayah gara-gara media sosial. Berapa banyak orang yang mendapat hidayah dikarenakan melihat video seorang ustadz yang hanya 1 atau 2 menit saja. Demikian juga banyak besar manfaatnya. Ya,
Banyak orang mendapat hidayah melalui media sosial, masya Allah. Ya, para ustadz kita, masya Allah, luar biasa ikhwah dalam masalah ini. Ketika mendapatkan satu potongan video, orang yang di sana bisa mendapat hidayah. Demikian ikhwah, rahimani Allah, luar biasa. Tapi kerusakannya juga luar biasa jika kita tidak protek hal ini semua dari anak-anak kita, bahkan dari kita, ya. Jangankan anak-anak kita saja bisa terpengaruh dengan media sosial itu. Kemudian, fala haula wala quwata illa billah. Kam fiha min idha'atis salat. Berapa banyak salat itu disia-siakan gara-gara media sosial. Chattingan terus, update status, akhirnya adzan sudah berkumandang, hayya 'alas shalah, masih diabaikan. Wa kam fiha min tiba'il syahwat. Berapa banyak akibat ini akhirnya para orang-orang mengikuti syahwatnya. Wa kam fiha min tahyiji ala fawahish. Berapa banyak gara-gara media ini, ya, akhirnya menggejolakkan syahwat, mendorong orang untuk berbuat tindakan keji. Wa kam fiha min tazyinil lil batil. Berapa banyak dari media sosial ini yang isinya adalah menghiasi yang batil. Ini batil, ini bid'ah, ini haram, tapi ada orang-orang yang menghiasi ini semua sehingga yang haram itu menjadi tidak haram, yang bid'ah itu menjadi dibolehkan dan disunnahkan. Wa sukhriyatu minal iman. Dan berapa banyak juga di sana terdapat orang-orang yang mengolok-olok keimanan. Wa ahliha, mengolok-olok keimanan orang yang beriman. Banyak ikhwah, la ilaha illallah, kita lihat sekarang mengolok-olok dengan berbagai macam pernyataan-pernyataan. Seorang yang melaksanakan sunnah seperti misalnya memakai jenggot, dianggap apalah kata mereka. Seorang pemudi yang pakai jilbab dianggap apalah oleh mereka dengan kalimat-kalimat yang mengolok-olok. Waddin, dan mengolok-olok agama. Wa mani'tanaqahu, dan orang yang memeluk agama tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu. Oleh karena itu kita sebagai orang tua perhatikan hal-hal yang terkait dengan media sosial, internet, ya. Internet ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Ima pengaruh positif atau pengaruh negatif, tapi biasanya cenderungnya itu pengaruh negatifnya lebih besar ketimbang pengaruh positifnya. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh hubungi langsung nomor yang ada tertera di pesawat televisi Anda, atau juga boleh tuliskan pertanyaan Anda dan kirim ke nomor yang sama melalui via WhatsApp. Atau juga Anda boleh kirim langsung ke nomor saya ini, yaitu di 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita bawa anak kita ke WC, apakah yang harus kita baca? Allahu a'lam bishawab. Ya, kita bisa baca apa yang biasa kita baca. Misalnya anak kita nih mau buang air besar nih, ya kan belum bisa baca. Maka kita baca, kita yang baca. Demikian. Ya, kalau memang memungkinkan untuk kita baca seperti ini. Allahumma inni u'idzuhu, ya, minal khubusi wal khaba'is. Kalau kita baca sendiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini kita baca Allahumma inni u'idzuhu minal khubusi wal khaba'is. Allahumma inni u'idzuhu, ya Allah, mohon perlindungan untuk anakku, ya, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita nggak pandai menggunakan ini, udah baca aja sebagaimana kita masuk ke dalam WC, dan niatkan juga anak kita termasuk dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Halo? Ya. Ya, silakan Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ibu Fadilah di Pagar Alam, Sumatera Selatan, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Izin tanya, Ustaz. Ustaz, saya sudah 1 tahun ini kan sudah mulai hijrah ke manhaj salaf. Ya, alhamdulillah. Karena lihat di televisi dakwah ini, Ustaz. Ya, nah, tetapi suami saya masih mungkin belum terbuka hatinya ya, Ustaz ya. Masih katanya kita kan dari nenek-nenek kita NU katanya. Kenapa harus ini? Bagaimana saya menyikapinya, Ustaz? Apakah saya mau turutin suami? Nah, kan anak saya ini kan sekolah di pesantren, Ustaz ya. Nah, ternyata pesantrennya itu bukan manhaj salaf. Nah, kan saya sudah ajak ke Asy'ariyah, kayaknya Asy'ari apa itu, Ustaz ya. Nah, saya kan sudah ngomong sama suami, bagaimana kalau kita pindahkan ke manhaj salaf. Pokoknya saya tidak mau, katanya. Saya tidak mau, kalau mau pindah ke manhaj salaf, kata suami, saya tidak mau membiayai. Itu gimana ya, Tad ya? Sedangkan saya ini sedih kalau ingat anak saya itu belum ini sekolahnya itu di pesantren itu, Tad. Karena ada pesantren salaf, Bu, di sana, di tempat Ibu? Iya. Belum ada, Tad. Di Palembang ada, di Palembang. Iya. Kita kan kabupaten kotanya. Nah, karena anak saya itu diberi pemahaman terus oleh di pesantren itu bahwa mengenai ada yang Allah di atas ars kan, tetapi dia di mana-mana begitu. Ya. Taip. Terus dia ini pesantrennya itu bilang kalau salaf itu salafi katanya gitu. Saya sedih, Tad, kalau gitu. Gimana, Tad ya? Baik, Masya Allah. Jazakumul khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ibu kemudahan dan taufik hidayahnya kepada Ibu dan keluarga. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Ibu ini sebenarnya banyak ibu-ibu yang lain yang mengalaminya, di mana dia sebagai seorang istri baru berhijrah, ya, mengikuti manhaj salaf, tapi qadarullah masyafa'ala, suami belum, ya, suami belum. Ada jenis ibu-ibu itu dia sudah mengikuti kajian manhaj salaf, suaminya belum, tapi suaminya nggak melarang. Ada yang suaminya melarang, demikian. Jadi bagi yang suaminya nggak melarang, ini termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada dia. Berarti dia bisa terus mengaji. Lantas apa yang harus dia lakukan? Para ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebagai suami, sebagai istri, tentunya posisi dia itu ada di bawah suami, ya, ada di bawah suami. Dia tidak punya kuasa untuk mengatur sang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak sanggup juga berarti dengan hatinya. Artinya istri enggak bisa bersikap tegas dengan sang suami. Tapi dia hanya bisa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izah, dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik. Wajadilhum, diskusilah billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi di sini mengajak, ya, mengajak. Oleh karena itu seorang istri hendaklah dia harus tahu posisi dia adalah da'iyah walaysa hakimah. Bahwasanya istri itu mengajak, hanya bisa mengajak, walaysat bihakimah, bukan seorang hakim yang memvonis, menetapkan hukum buat suaminya. Jadi yang bisa ibu lakukan ya hanya sekedar mengajak dengan cara yang terbaik, sekali, 2 kali, dan terus diajak sembari dengan semakin meningkatkan akhlak, ya. Sehingga suami bisa merasakan, adikku ini, istriku ini selama dia ngaji salaf, Masya Allah akhlak semakin baik, khidmatnya, tutur katanya semakin sopan santun,
semakin taat kepada sang suami, sehingga suami bisa, semoga dengan cara seperti itu Allah gerakkan hati suami untuk tertarik dengan dakwah ini. Jadi ibu tingkatkan khidmat, ya. Adapun anak itu hanyalah ini rentetan dari ini semua. Makanya ajaklah ibu ajak dengan cara yang terbaik, ya, komunikasi dengan cara yang baik, dan yang paling mudah itu yaitu ibu tingkatkan prestasi ibu dalam melayani sang suami, ya. Semakin lembutlah ibu di hadapan sang suami, semakin taatlah ibu di hadapan sang suami, dan satu lagi, semakin taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbanding sama dengan hubungan kita dengan manusia. Demikian, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya itu. Seorang istri hanya bisa melakukan hal itu, ya. Kalau sudah suami mengatakan seperti itu, anak nggak mau saya nggak mau saya pindahkan ke pesantren salaf misalnya, udah di situ aja, ya ibu juga nggak bisa buat apa-apa. Makanya ajaklah dengan cara yang baik, pelan-pelan, ya, jangan tergesa-gesa, dan belilah buku. Kalau ibu nggak bisa minta dia baca, letak saja di meja, mungkin ada pembahasan-pembahasan yang menarik untuk sang suami. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Atau berilah ada video-video pendek, ya kan, banyak ustaz kita, Ustaz Syafiq banyak video pendeknya, Ustaz Firanda juga banyak video-video pendeknya, masya Allah, yang sangat bagus-bagus, yang yang insya Allah bisa menggugah. Ustaz Nuzul misalnya, banyak video-video mereka ini masya Allah, ya, bisa menggugah orang-orang yang untuk mengaji pada kajian salaf. Demikian ikhwah, ya, itulah yang bisa ibu lakukan. Adapun untuk memaksa, untuk yang lain nggak bisa. Satu lagi, jangan lupa ini, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, pertama yaitu ibu hendaklah semakin baik akhlaknya, semakin sopan dan semakin santun, ya, semakin baguskan khidmat kepada sang suami. Yang kedua yaitu, ya, banyak berdoa, ajak dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, cari waktu yang paling tepat untuk mengajak suami, atau bicaralah satu permasalahan, ya, dengan cara yang terbaik. Masalah apa sajalah yang pas waktunya, pas timingnya, bicarakan misalnya. Kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anak, ibu nggak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini karena itu sudah keputusan suami, ya, itu sudah keputusan suami. Jika ternyata, ya, ibu sudah menyampaikan, suami tetap bersekekeh tidak, katanya, ya sudah, ya, itu semua merupakan tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, mau bertanya, maaf kalau tidak sesuai tema, apa hukumnya membagikan barang yang sebelum dibeli ada pernyataan dilarang menyebarluaskan, mengcopy barang ini, terus setelah kita membelinya kita membagi, men-share barang tersebut kepada teman-teman kita yang membutuhkannya. Dilarang menyebarluaskan dan mengcopy barang ini, berarti barang tersebut tidak boleh dikopi dan kemudian disebarluaskan. Demikian, kecuali dengan izin si penerbit, misalnya kalau dia berupa buku, jadi nggak boleh, ya, jadi nggak boleh. Makanya kalau kita ingin menyebarkan, kalau dia ini berupa buku, ya, kita ingin menyebarkan ke yang lain, ya kita beli dari penerbit yang sama. Misalnya ini penerbitnya apa? Penerbitnya misalnya penerbit Imam Syafi'i misalnya, Bogor, Jakarta misalnya, ya. Jadi bagaimana? Ya, kita beli bukunya 2 atau 3, ya, yang satu untuk kita, yang 2 untuk kita hadiahkan kepada orang lain. Demikian, karena di situ ada larangan, nggak boleh kita copy ini buku kemudian kita sebarkan kepada orang lain, kecuali kalau kita sudah minta izin, boleh nggak ini saya copy bukunya, karena kalau saya beli yang asli mahal, boleh nggak saya copy, saya untuk bagi-bagikan, bukan untuk saya bisniskan. Boleh kata mereka, silakan, kalau nggak boleh. Demikian, jadi nggak dibolehkan,
Ya, kalau memang ini pernyataannya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika kita selalu menangisi perbuatan salah masa lalu dan selalu berpikir kalau sesuatu yang tidak baik terjadi saat ini pada diri, itu adalah balasan atas segala perbuatan buruk yang dilakukan selama ini. Berpikiran seperti itu apakah salah Ustaz? Apakah itu termasuk selalu berkeluh kesah? Syukran barakallahu fiik. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Bisa iya, bisa tidak. Kalau kita selalu terfikir bahwasanya kita telah melakukan perbuatan buruk masa lalu misalnya, kemudian kita teringat perbuatan tersebut bisa mencegah kita untuk mengulangi perbuatan yang sama, maka itu bagus, ya. Tetapi kalau kita teringat kemudian akibat buruknya kita dapati sekarang, kemudian akhirnya kita menyesali hal itu, kenapalah seperti ini, akhirnya kita pun menyesali diri kita, kenapa dahulu kita lakukan seperti ini sehingga dampak buruknya kepada saya begini dan seterusnya. Seandainya dulu saya nggak begitu, ikhwah, ini sudah membuka pintu setan, nggak dibolehkan, ya. Karena kalau kita sudah bertaubat ya sudah, ya. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk akibat perbuatan tersebut ya sudah kita terima, ya, dan kita perbaiki ke depannya dengan yang lebih baik. Demikian. Tapi kalau terus menangisi, akhirnya kehidupan pun menjadi buram suram ke depannya, ini enggak dibolehkan, ya. Ini jelas tidak dibolehkan. Menyesali perbuatan yang lalu, boleh menyesali perbuatan yang lalu. Tapi sepertinya ini pertanyaan bukan sekedar menyesali perbuatan lalu, tapi dikarenakan dampak buruknya sekarang ini kan, itu yang disesali, ya. Seandainya tidak ada dampak buruknya, mungkin nggak begitu menyesalinya. Demikian. Jadi oleh karena itu, ya, ketika kita sudah taubat terhadap perbuatan buruk tersebut dan kita langsung sendiri telah mendapatkan dampak buruknya, terimalah dampak buruk tersebut, terimalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah dan tatalah kehidupan kita ke depan dengan cara yang lebih baik sehingga kita tidak mengulangi perbuatan yang lalu yang pernah kita lakukan, dan tambahlah kualitas ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah habis, ya. Seperti itu sajalah kajian kita di sore hari ini. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.